Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan daku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, juga keluarga besar dari Bapak dan Ibu Halim dan Melinda, juga yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus menunjukkan rasa cinta yang besar kepada rumah Allah dengan membiarkan dirinya dihancurkan oleh mereka yang tidak suka. Yesus mempersalahkan mereka karena salah menggunakan bait Allah. Yang paling penting untuk kita maknai adalah konsep tentang bait Allah atau rumah Tuhan sebagai simbol pribadi Tuhan. Dan di bagian akhir Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa rumah Allah atau bait Allah yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri. Gereja memiliki salah satu definisi dari 4 definisi gereja dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu tubuh mistik Kristus. Maka membangun gereja berarti kita menata ulang pribadi Kristus untuk tampak ke dunia. Maka membangun gedung gereja seperti ini sebenarnya kita sedang membangun supaya Kristus itu tampak kepada dunia. Maka membangun gereja itu tidak mudah. Dan memang tidak ada gereja yang dibangun tanpa perjuangan dan pengorbanan yang hebat. Apalagi kita sebagai kaum minoritas di tengah mayoritas, membangun rumah ibadat itu tidak mudah. Tapi ini memang bagian dari kita berkorban untuk Tuhan. Dan setelah kita sukses membangun, mari kita memiliki rasa syukur dan rasa bangga. Apalagi kita di negara, kita sudah sukses membangun gereja sebagus ini dengan halaman yang sangat luas. Coba kita melihat ini sebagai bentuk kehadiran Kristus yang konkret. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita datang ke gereja, bukan hanya kita datang ke dalam gedung yang bagus,
tapi kita masuk ke dalam pribadi Kristus. Itulah kenapa kemudian kita selalu memoles gereja ini supaya tampak hikmat dan sakral, membuat orang yang datang menemukan Kristus yang nyata. Dan kalau kita mau jujur, walaupun kita mungkin cuek-cuek saja untuk memperhatikan keasrian, kebersihan dan keindahan gereja, Tuhan sendiri tidak pernah cuek. Coba Bapak Ibu lihat, kalau kembali ke dalam pribadi dan keluarga, kira-kira kita punya berapa persentase pendapatan yang kita pakai untuk membangun dan memoles gereja? Kalau saya tidak salah ingat, sudah 8 tahunan saya di sini, hampir tidak pernah kita dipungut uang untuk membuat gereja kita seindah seperti ini. Pinggir sudah dipasang keramik, dikelilingi perhentian jalan salib dengan menara, dengan Gua Maria. Sekarang ada tambahan lagi supaya tampaknya milenial. Nah, pertanyaannya, kita pernah beri berapa? Hampir kita tidak dipungut. Tapi Tuhan selalu punya perhatian untuk membuat rumahnya tampak indah, mempesona, dan setiap orang yang datang itu menemukan kenyamanan dan menemukan Tuhan itu sungguh ada di sini. Maka tugas kita adalah merawat gedung gereja ini seperti kita merawat pribadi Kristus. Seperti kita merawat pribadi kita sendiri yang oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua dilukiskan sebagai bangunan bait Allah. Jadi dengan menjadi anggota gereja, kita itu juga adalah bagian dari tubuh Kristus. Maka gereja itu bertumbuh dan berkembang dengan terus menyantap tubuh Kristus dari Ekaristi. Maka menjadi anggota gereja kalau mau hidup dalam Kristus, harus terus mencicipi Kristus dalam misa. Maka kita tidak bisa berbicara tentang gereja kalau kita tidak pernah misa. Banyak berkomentar tentang gereja kalau tidak pernah misa. Karena hanya orang yang bersatu dengan Kristus, dia pasti punya rasa cinta kepada gereja. Tapi kalau orang tidak menyatu dengan Kristus, dia tidak punya rasa cinta untuk gereja. Nah, kita kembali ke Pak Halim, Ibu Halim dan Melinda. Ini adalah sebuah keluarga yang betul-betul menggereja, merasa diri sebagai anggota tubuh mistik Kristus. Dan Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, di dalam gereja ini apa yang tidak diberikan oleh Pak Halim sekeluarga? Sound system yang sedang kita pakai itu lebih banyak dikasih oleh Pak Halim sekeluarga. Dan masih ada banyak hal di dalam gereja yang selalu mereka berikan dengan cuma-cuma. Kenapa? Mereka merasa gereja itu bagian dari diri mereka dan cara mereka mengambil bagian dalam tubuh mistik Kristus. Bukan hanya memberikan diri dan kekayaan kepada gereja, mereka juga membiarkan dirinya bertumbuh bersama gereja. Kita tahu mereka ini sebuah keluarga yang aktif di KBG, aktif di lingkungan, aktif di paroki, rajin datang misa sebagai keluarga. Maka ketika sekarang mereka sudah semuanya meninggal sebagai sebuah keluarga, Tuhan punya cara untuk memperhatikan mereka dengan tanpa mereka ada pun kita bisa merayakan misa untuk mereka di dalam gereja. Kenapa? Tuhan selalu menggerakkan orang-orang dan keluarga untuk berdoa dan menghargai mereka. Saya sendiri pulang ini hanya untuk misa untuk mereka. Beberapa saat lalu ada beberapa romo yang diminta ikut. Saya berharap mereka datang supaya saya langsung ikut kegiatan Kementerian Agama di Nusa Dua yang dimulai sore ini, karena tidak ada dari kita yang bisa mewakili. Sehingga saya itu habis ini kembali lagi ke sana untuk ikut pertemuan itu. Tapi kenapa saya harus kembali? Karena saya merasa Melinda, Pak Halim dan Ibu adalah orang yang sangat penting untuk gereja dan menjadi tanda konkret bahwa gereja kita hidup karena mereka dan layak untuk diapresiasi. Dan saat ini saya memakai kasula keluarga kudus karena saya memandang mereka sebagai keluarga kudus zaman now. Kita semua tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa seperti apa mereka sekeluarga betul-betul bekerja untuk gereja, mengabdi untuk gereja. Dan kalau ada yang masih ingat, bahkan sebelum meninggal, Pak Halim mengirimkan video dengan lagu Hidup Adalah Kesempatan. Dan dia bilang apa?
kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, saya akan memakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Tapi akhirnya dia harus mati. Demikian juga Melinda. Ada sebuah ungkapan yang dia berikan dan dia ungkapkan ketika satu hari Minggu dia menjalankan tugas lektor. Begitu sudah sampai di sakristi, nanti bisa tanya Ibu Untin mereka. Apa dia bilang? Romo, dengan ini tugas saya selesai di gereja. Ternyata itu adalah kata-kata terakhir, karena beberapa minggu setelah itu dia meninggal. Ini adalah Ecclesia Domestika, gereja keluarga, gereja rumah tangga, dan layak untuk mereka diapresiasi dan didoakan. Dan itu adalah cara Tuhan menghargai loyalitas mereka untuk gereja. Maka Bapak Ibu, mungkin untuk kita maknanya adalah jangan pernah membenci gereja. Jangan pernah merasa gereja itu tidak penting untuk kita. Kalau kita betul percaya gereja adalah tubuh mistik Kristus dan Kristus adalah jaminan untuk kita masuk surga, ngapain kita membenci gereja? Karena toh semakin sering kita ke gereja, kita semakin menyatu dengan Kristus, Kristus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup menuju Bapa. Semua orang Katolik kalau mati bawa ke gereja, baru dari gereja bawa ke kuburan. Di mana agama yang begitu menghargai pribadi kita setelah kita mati? Bahkan entah kita sudah mati berapa puluh tahun pun tetap didoakan. Kita punya hari khusus untuk mengenang dan merayakan misa bagi semua arwah beriman setiap tanggal 2 November. Dan baru-baru waktu saya pulang, tumben kali ini saya minta mereka merayakan misa keluarga di pekuburan dan semua keluarga berkumpul. Lalu saya bilang apa? Misa arwah adalah ruang pertemuan keluarga yang hidup dan keluarga yang mati. Dan hari ini kita semua berkumpul sebagai keluarga. Kita yang hidup, mereka yang mati, dan hanya misa yang bisa mempersatukan kita. Dan saya rasa hari ini juga kita melihat seperti itu. Dan beberapa hari sebelumnya, ketika kita merayakan misa untuk mengenang Pak Halim, Ibu, dan Melinda, kita selalu melihat keluarga mereka datang, berkumpul di gereja. Kenapa? Misa arwah adalah ruang pertemuan untuk kita bertemu sebagai satu keluarga. Karena tidak ada kematian. Yang mati itu cuma badan yang kaku dan tidak bisa dilihat. Tapi nyawa itu tidak pernah mati. Dan itulah yang kita rayakan dalam misa. Kita merayakan sukacita bersama dalam Tuhan. Untuk kita bahagia, mereka memperoleh kebahagiaan kekal. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat, tanggal 2 November, Yesus bilang apa dalam Injil yang kita dengar? Dia bilang, siapapun yang dipercayakan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Aku datang dari surga karena kehendak Bapa. Aku datang untuk mengumpulkan mereka yang dipercayakan Bapa kepadaku supaya mereka tidak hilang. Inilah kehendak Bapakku, supaya siapapun yang percaya kepadaku tidak akan binasa, tapi kubangkitkan pada hari atau hidup kekal. Ini janji Yesus. Dan gereja adalah Yesus. Maka semakin kita sering datang ke gereja, semakin kita mencintai gereja, berarti kita semakin sering bersatu dengan Kristus, mencintai Kristus. Dan kalau kita sudah sering menyatu dengan Kristus melalui gereja, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Karena dimanapun kita mati, kita tetap milik Tuhan. Makanya Santo Paulus dalam kesempatan lain bilang apa? Jika kita hidup bagi Tuhan. Jika kita mati bagi Tuhan. Baik dalam hidup atau mati, kita tetaplah milik Tuhan. Dan hanya dalam gereja, dalam sebuah perayaan Ekaristi, kita bertemu dengan keluarga kita yang sudah meninggal. Sekarang ini Melinda, Ibu dan Pak Halim sedang merayakan misa bersama kita. Mereka pasti tersenyum dan bahagia melihat keluarga datang untuk mendoakan mereka. Dan pesan Bapak Uskup waktu merayakan misa tanggal 2 November di Mumbul, apa dia bilang?
mereka semua yang sudah meninggal, keluarga-keluarga kita butuh doa kita. Jadi mereka semua butuh doa kita, butuh misa yang kita rayakan. Seringkali saya bercerita kepada kita beberapa pengalaman dari Pater Padre Pio tentang orang-orang yang sudah meninggal yang sangat membutuhkan kita merayakan misa untuk mereka, supaya mereka bisa sampai ke surga, dan di surga mereka menjadi pendoa untuk kita. Kita mengucapkan selamat berbahagia dalam keluarga abadi untuk Melinda, mamanya, dan bapaknya. Biarkan mereka menjadi anggota keluarga Allah dalam kerajaan surga, dan kita semua para keluarga yang ditinggalkan tetap mengambil bagian dalam keluarga Allah melalui doa dan penyertaan mereka. Semoga Tuhan memberkati.